yang namanya ukuran sukses tuh misalnya ya kalau kayak orang dulu, wah kita kerja kantoran, berdasi, ya kerjanya 9 to 5 kayak gitu. Dia awalnya nggak punya mobil, tapi karena dia jago bergaul, nah itu bisa jadi modal utama banget sih. Jadi mungkin sekalian aja kali kalau bokap gue nonton, terima kasih ayah yang udah awalnya tertarik sama dunia off-road sebenarnya dari orang tua ya, dari bokap gitu. Jadi dari kecil udah sering diajak bokap buat nonton rally sama off-road. Jadi ya udah suka sama otomotif, terutama itu dia yang berbau tanah ya. Soalnya ya rally sama off-road itu kan sama-sama kita mainnya tuh di tanah ya, bukan di aspal gitu. Jadi karena dari kecil udah sering diajak, akhirnya ya udah lama-kelamaan gimana sih, namanya juga apalagi anak cowok gitu suka mobil kan wajar. Nah ini ditambah lagi udah anak cowok sering diajak nonton bokapnya, akhirnya jadi suka, jadi keracunan. Ya udah akhirnya pas mulai SD terus SMP udah tuh mulai kayak apa ya, kayak wah gue pengen juga nih kayak bokap gue gitu, pengen jadi off-roader lah gitu, siapa tahu bisa nanti. Tapi emang bener sih, maksudnya untuk di kisah gue ini peran dari orang tua alhamdulillah benar-benar gede banget. Bokap itu juga dari dulu kan emang suka off-road dan rally, jadi nggak ada masalah ya kalau gue pengen coba fokus di dunia ini. Nyokap gue juga termasuk orang yang ya mungkin bawel lah, standar ibu-ibu gitu, hati-hati ini jangan gini gitu. Jangan gitu. Tapi ya tetap pada intinya sih support juga gitu. Tapi di luar mereka berdua, sepanjang perjalanannya ada juga sih orang-orang yang emang gue anggap akhirnya menjadi mentor gue, jadi guru gue. Orang-orang itu ngajarin gue lebih ke arah teknisnya lagi, supaya ya gue bisa lebih bisa menjadi kayak orang yang lebih profesional lagi gitu di dunia off-road ini. Jadi dulu emang ada cerita yang menarik juga sih. Pas udah lulus SD kan kita biasanya tuh ada buku tahunan di situ. Itu setiap anak kan nulis kan cita-cita tuh mau jadi apa. Sementara kalau buat gue sendiri nulis cita-cita pembalap gitu. Dulu kayaknya kan aneh gitu ya. Soalnya maksudnya anak-anak yang lain misalnya mau jadi dokter, jadi astronot, ini gue nulis jadi pembalap gitu. Tapi ya alhamdulillah kesampaian juga gitu. Tapi banyak juga kayak teman-teman atau orang lain yang nanyain gitu. Maksudnya ini kan sebuah hobi. Nah, gimana gitu maksudnya dikaitkan dengan pekerjaan, dengan karir gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya kita makin kesini tuh yang namanya pekerjaan tuh makin bervariasi, makin kompleks. Yang tadinya nggak dianggap pekerjaan tuh bisa jadi pekerjaan. Misalnya di zaman sekarang jadi konten kreator YouTube, wah YouTubers gitu kan. Itu kan jatuhnya menjadi sebuah pekerjaan juga sekarang. Nah termasuk untuk balap ini gitu. Kalau emang kita bisa tekuninya secara profesional, kayak misalnya kalau gue ini kan di dunia off-road ya sama rally ya. Ya insya Allah itu bisa menjadi karir yang bagus lah untuk kedepannya. Asal ya kita bisa konsisten, sama satu lagi sesuai sama passion sih. Oke, mungkin banyak juga teman-teman yang suka pada komentar juga nih. Kita mau menjadi seseorang di dunia yang nggak mainstream gitu ya. Misalnya pembalap gitu salah satu contohnya. Ada yang bilang itu langkahnya bakal berat banget kalau misalnya kita nggak ada modal gitu. Dalam artian modal tuh misalnya orang tuanya emang pembalap dulu gitu. Kalau misalnya orang tuanya emang dulu balap terus juga ikut support, pastinya kan emang lebih gampang ketimbang kita dari nol banget. Orang tua kita nggak ngedukung malah, terus kita nggak punya modal kendaraannya untuk coba mulai balap kayak gitu. Itu sih emang pengaruh banget sih. Tapi bukan berarti menurut gue juga nggak bisa. Soalnya ada juga temen-temen yang emang dia udah orang tuanya sebenarnya nggak ngedukung di dunia otomotif, dia awalnya nggak punya mobil, tapi karena dia jago bergaul, nah itu bisa jadi modal utama banget sih. Karena menurut gue salah satu modal utamanya tuh emang relasi sih ya. Kita pandai bergaul sana sini, nanti pasti ada aja jalannya gitu. Oh iya, itu juga menarik sih sebenarnya kalau ada yang nanya masalah proses ya. Soalnya orang cuma bisa ngelihat terkadang apa yang ada di depan kaca gitu ya, di depan layar gitu. Jadi yang terlihat tuh emang pastinya lebih mudah, lebih instan ketimbang di balik layar yang justru berdarah-darahnya di situ gitu. Kalau kayak di cerita gue misalnya, orang taunya oh iya JJ emang dari kecil itu udah seneng diajak bokapnya
ngelihat off-road. Jadi ya kesininya tuh semuanya serba gampang gitu. Tapi sebenarnya nggak juga, karena kalau misalnya kayak di gue sendiri, gue alhamdulillah dari dulu tuh bukan tipikal yang minta ke orang tua. Karena orang tua gue juga dulu ke kakek nenek gue seperti itu gitu. Malah mereka lebih apa ya, malah lebih galak lagi gitu. Ke gue masih tetap ini gitulah, mobil awal disupport lah paling awal dulu kan pas SMA. Tapi setelah itu gue berkarir di dunia balap, terutama di off-road ini. Yaudah gue on my own aja gitu, dari gue sendiri. Gue nggak mau nyusahin orang tua. Gue coba berusaha gimana ya, nggak pakai embel-embel sama orang tua gitu, buat kayak mendapatkan sesuatu gitu. Itu dia juga yang akhirnya terbukti benar juga, soalnya pas gue udah mulai kayak misalnya kayak sekarang alhamdulillah lebih dikenal orang, banyak juga ternyata yang nggak tahu kalau bokap gue dulu tuh pembalap juga gitu, off-roader juga. Itu kan berarti kan apa yang gue capai sampai ke saat ini tuh nggak selalu bermodalkan nama orang tua gitu. Jadi apa ya, dibalik itu sebenarnya prosesnya sih lebih berdarah dibandingkan apa yang orang lihat di depan layar sih. Jadi gue tetap harus dari nol juga jatuhnya untuk bisa nge-achieve gitu karir gue di dunia ini sampai sekarang. Itu dia. Jadi selain dari orang tua, banyak juga orang lain juga yang nolongin gitu. Kenangan terindah sih sebenarnya banyak sih ya. Alhamdulillah banyak gitu. Tiap off-road tuh ada aja gitu yang menarik ya. Tapi mungkin kalau boleh cerita satu yang paling menarik menurut gue sih pas zaman akhir semester ya, pas zaman kuliah. Jadi ada satu kejuaraan itu yang berbarengan sama sidang akhir. Jadi udah siap-siap mau tesis. Cuma sementara di minggu itu karena berbarengan, ya gue nggak bisa ikut balap nih. Padahal gue ngincer banget balap itu. Itu tahun 2011 waktu itu, bulan September. Nah, tapi mendadak di akhir-akhir itu dosen pembimbing bilang gitu, kalau JJ, kamu nanti sidangnya diundur aja ya minggu depan karena saya nggak bisa. Oh oke, siap Pak. Habis itu langsung telepon ke bengkel tuh. Jadi telepon ke bengkel, gue bilang, bro, gue nggak jadi sidang akhir nih, gue ikut balap deh minggu ini nih, bisa kan? Aman. Oh ya udah aman, gas. Lo nggak apa-apa, minggu depan langsung sidang. Udah nggak apa-apa deh, pokoknya yang penting balap dulu aja gitu kan. Karena emang kejuaraan ini gue incer banget gitu. Kira ya udah balap, tapi sambil dakduk juga kan, maksudnya wah kalau kenapa nih berapa hari lagi nih sidang akhir nih, takutnya kan malah jadi berantakan semuanya. Yaudah akhirnya ikut kejuaraan itu waktu itu di daerah Jatiluhur ya, Jawa Barat, dan ternyata dapet juara 1 gitu. Juara 1, wah itu benar-benar rasanya gimana ya, kayak habis menang jackpot gitu ya. Soalnya di minggu itu ikut kejuaraan yang menurut gue penuh resiko, dapat juara 1, pasti minggu depannya sidang akhir, dan alhamdulillah lulus juga kuliahnya. Jadi ya itu bulan yang apa ya, istilahnya kayak habis menang lotre gitu. Ya alhamdulillah sih. Oke, kalau ditanya sensasi antara naik mobil off-road sama mobil rally, yang pertama pastinya dua-duanya tuh sama-sama seru gitu. Ya simpelnya sih, kalau mobil off-road kita pakai mobil jeep gini ya, mobil tinggi. Kalau rally kita pakai mobil sedan gitu. Secara kecepatan yang mobil rally sih emang lebih tinggi sih ya. Dia lebih ngebut dibandingkan pakai mobil jeep gini. Tapi off-road itu kita medannya itu lebih nggak karuan ya. Kita naik tanjakan terjal, turunan yang curam, bisa lewatin lumpur-lumpur dalam, nyebrang sungai gitu. Terus udah gitu, itu tuh buat sebagian orang tuh justru jadi satu apa ya? Jadi satu bukan fobia sih, apa sih? Satu adrenalin yang nggak didapat dari balapan lain gitu ya. Serem-serem tegang tapi nyes gitu, nikmat gitu. Harus nyobain sih kalau belum nyobain. Tapi kalau di rally lebih relatif rata gitu ya, permukaannya tuh lebih rata tapi kecepatannya lebih tinggi. Kita bisa ngebut di antara pepohonan gitu. Kita kalau kayak dari mobil tuh ngelihat pohon tuh kayak udah burem aja gitu ya, kayak kita tuh kayak lagi apa ya, kayak lagi nggak terlalu sadar gitu diri. Jadi relatif sebenarnya lebih rata tapi lebih ngebut, tapi tetap ada jumpingnya juga.
Tapi bedanya kalau jumping di rally itu bisa lebih kenceng ya, karena ya kecepatan mobilnya itu lebih tinggi. Sementara kalau misalnya di off-road emang nggak sekencang itu, tapi yang bikin serem itu dia medannya ya, yang lebih miring, lebih terjal, yang pada intinya keduanya sih sama-sama adrenalin tinggi sih, sensasinya aja yang sedikit berbeda. Jadi di tahun ini sih karena emang kondisi pandemi itu, gue coba manfaatin untuk kembali lagi gue ngejalanin apa yang beberapa tahun ke belakang ini gue nggak sempat lakuin, yaitu untuk di dunia sosialnya. Jadi gini, dari mulai tahun 2012 pas pertama kali mulai fokus di kejuaraan nasional nih yang balap speed off-roadnya, itu gue udah nggak punya waktu lagi buat yang sekedar kayak jalan-jalan yang lebih ke arah emang kita wisata gitu ya, camping kemana sambil baksos gitu. Soalnya waktu jadwal balapnya tuh lumayan padat gitu. Tapi kemarin awal tahun pas udah mulai pandemi gini, wah gue ngeliat ini pasti tahun ini nih kayaknya ya nggak bakal ada balap nih. Kenapa nggak gue coba manfaatin untuk gue back to the roots lagi. Karena gue dulu awal off-road kan lebih kayak jalan-jalan ke daerah mana sambil baksos. Ini gue ngeliat mungkin tahun ini sedikit hikmah dari pandemi ini, gue bisa ngejalanin lagi tuh off-road yang berbau sosial gitu. Ya udah alhamdulillah dengan orang yang juga nggak terlalu banyak nyesuaiin dulu jumlahnya, sekarang coba pergi kemana baksos, terus di daerah itu sekalian camping kemana baksos gitu. Jadi hitung-hitung juga sambil refreshing, sambil juga ada yang bisa dikasih lah ke masyarakat sekitar gitu. Oke, mungkin pesannya kalau buat temen-temen yang mungkin bercita-cita pengen jadi pembalap, ini sebenarnya apa sih? Maksudnya kita nggak harus ngomongin off-road atau rally, tapi ya pembalap ya secara luas gitu. Jadi gini, banyak yang terkendala, gue nggak punya relasi sama sekali, nggak ada yang kenal, bahkan gue nggak punya modal sama sekali, dari orang tua juga nggak ngedukung gitu. Caranya sebenarnya sih banyak teman-teman, karena di zaman sekarang pertama itu kita udah era YouTube, Instagram, jadi kita untuk belajar segala macamnya itu lebih gampang timbang kayak gue dulu yang oke, kalau mau belajar teknik off-road ini apa segala macamnya susah. Sekarang kita bisa pelajarin dulu dari YouTube semua. Jadi gue nggak jarang gitu ketemu ada teman-teman dari daerah-daerah gitu yang mereka nggak punya kendaraan off-road, mereka juga nggak punya ada background off-road sama sekali keluarganya, tapi wah kok pengetahuannya luas ya, mereka udah tahu teknik ini itu, ternyata mereka semua pelajarin di YouTube gitu. Jadi sebenarnya itu udah jadi salah satu tools ya untuk kita bisa bahasa kerennya mungkin memupuk diri gitu ya dengan ilmu teknik-tekniknya. Setelah itu baru kita mulai bergaul. Kayak yang gue bilang tadi, relasi itu penting banget. Kita mungkin nggak punya kendaraan ini apa, tapi tahu nih, oh di daerah gua ada komunitas off-roadnya di sana. Mulai main lah gitu. Nggak harus kita punya mobil kok untuk kenalan sama mereka gitu. Karena dengan modal kita mau bergaul, kita berrelasi, nanti kalau misalnya ada salah satu orang gitu yang melihat ada potensi kita, wah ini orang pinter nih, gini, bakatnya kelihatan nih, walaupun dia nggak punya kendaraan, wah gue bisa pinjemin nih gitu, dimodalin atau gimana. Dan itu banyak terjadi teman-teman, terutama di balap motor ya, di seluruh Indonesia, di daerah-daerah kecil kebanyakan gitu. Orang yang emang mau belajar, mau bergaul, terus ada seseorang yang ngelihat itu sebagai sebuah potensi. Akhirnya dijadiin pembalap dia. Jadi itu bisa jadi salah satu ini sih menurut gua langkah yang baik gitu, kalau kita mau mulai ngerintis karir di dunia otomotif. Ya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih peran dari orang tua, terutama dari bokap ya, itu gede banget sih. Dari mulai awal dulu gue kecil sampai sekarang emang bisa ada di dunia yang gue cita-citain dari dulu ini gitu. Jadi mungkin sekalian aja kali kalau bokap gue nonton, terima kasih ayah yang udah sangat berjasa dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya aku mau balas, kayaknya juga bingung ngebalesnya gimana ya. Ya semoga aja bisa terus memberikan kontribusi yang baik ya buat ke orang lain. Karena dari ayah juga dulu yang ngajarin, jangan cuma sekedar jadi off-roader aja ya, atau jadi pembalap gitu, tapi bisa nge-influence orang, itu akan lebih baik ya. Jadi kita balap bukan untuk
gengsi kita sendiri, tapi juga untuk bisa bukan cuma menghibur orang lain, tapi memberikan inspirasi orang lain. Karena pasti banyak juga di luar sana yang akan melihat kita sosoknya itu sebagai sosok yang dicita-citakan. Jadi keep on inspiring, itu aja sih. Jadi makasih banget untuk ayah dan juga ibu pastinya.